terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Fairuz Andira Binadari. Saya guru kelas di MIN 3 Kota Palangkaraya, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, program studi guru kelas MI di LPTK IAIN Takengon. Hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 6 dengan materi Sistem Saraf Manusia dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Fauzi, boleh pimpin doa? Mari sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Coba tengok kanan kiri. Apakah teman sebangkunya ada? Ada. Oh, ada yang tidak ada. Siapa yang hari ini nggak hadir? Nanti Ibu cek ya kehadiran Putra. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf manusia. Ya, jadi kita akan lihat bagaimana sistem saraf manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti kalian bisa mengenal sistem saraf dan fungsinya. Yang kedua, kalian nanti bisa mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan setelah kita belajar tentang sistem saraf. Yang pertama, nanti kalian akan mengetahui apa itu sistem saraf. Yang kedua, anak-anak nanti akan tahu bagaimana sistem saraf berperan menggerakkan tubuh kita. Dan yang ketiga, apa hubungannya antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan. Di sini ada 3 anak. Nah, yang laki-laki sedang bertanya, "Mengapa kamu terlihat kesakitan?" Kemudian yang tengah yang sedang menangis dengan kencang itu bilang, "Lututku terluka. Aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu." Nah, kemudian temannya ini yang satunya dia bilang, "Pasti sangat sakit ya. Ini aku bawakan obat untuk lututmu." Nah, dari sini anak-anak, ketika kita misalkan tidak sengaja tersandung batu atau tidak sengaja mungkin terinjak paku dan lain sebagainya, kita pasti punya respon, yaitu yang pertama adalah merasa sakit. Setelah merasa sakit, lama-lama pasti keluar air mata dengan sendirinya. Nah, apa itu?
Apa yang membuat kita bisa seperti itu? Nah, sekarang kita lihat, pernahkah terpikir oleh kalian siapa yang mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh? Dari mulai kalian bisa berjalan, berlari, menggenggam, melempar, atau ketika kalian tiba-tiba merasakan sakit ketika terjatuh. Nah, kira-kira ada nggak? Atau siapa sih yang mengatur semuanya itu? Nah, jawabannya adalah karena kita memiliki yang namanya sistem saraf. Baik anak-anak, sekarang kalian simak video berikut ini. Ada loh sel yang kerjanya kayak kurir. Dia adalah sel saraf. Kerjanya nganter-nganter juga. Kalau kurir anterin barang, sel saraf anterin impuls atau rangsang. Sel-sel inilah yang menyusun jaringan saraf. Anggaplah sistem jaringan saraf itu seperti kita kalau lagi belanja online. Ada toko penjual sebagai reseptor, jasa pengiriman sebagai saraf pusat, dan rumah kita sebagai efektor. Anak-anak, seperti yang sudah kita lihat tadi, sekarang kita akan mengetahui pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang mengatur dan juga mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Kalau kalian lihat, ini ada gambar tubuh manusia. Nah, ada seperti kabel-kabel yang panjang ini yang berwarna kemerahan. Itu yang merah-merah itu adalah sistem saraf kita. Jadi sistem saraf itu seperti kabel yang sangat panjang dan panjangnya itu tidak terhingga. Ya. Dan itu berada dalam tubuh kita. Ada 3 fungsi utama sistem saraf tadi. Oke, kita lihat apa saja fungsinya. Nah, yang pertama tadi apa? Mengatur. Nah, tadi ada yang mengatur dan ternyata yang mengatur seluruh organ-organ tubuh kita adalah sistem saraf. Ya, benar. Nanti otak itu termasuk sistem saraf kita, yaitu sistem saraf pusat. Oke, tadi contohnya ya, kalian bisa berjalan, kalian bisa berlari, bahkan organ-organ vital kita seperti pencernaan, jantung, pernapasan, semua juga diatur oleh sistem saraf. Itu fungsi yang pertama. Selanjutnya, fungsi yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Ini adalah contoh kulit kita, ya. Di kulit kita, nah, kulit kita ini juga banyak sekali sistem saraf. Nih yang ada merah, biru, ini semua sistem saraf kita. Makanya kadang-kadang urat kita bisa kelihatan, ya kan? Agak warna-warna biru. Nah ini, itu fungsi yang kedua. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, mengendalikan dan juga memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. Nah, ini ada contoh. Ketika anak ini tiba-tiba dia tidak sengaja memegang duri tanaman kaktus, secara spontan dia akan menarik atau menghindar. Karena apa? Karena ada perintah dari otak untuk segera menghindar karena ada duri, supaya tidak terjadi rasa sakit. Oke anak-anak, tadi adalah sekilas tentang pengertian sistem saraf dan juga fungsi sistem saraf. Sekarang mari kita melakukan percobaan sederhana. Kalian silakan bentuk kelompok yang sudah Ibu bagi. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, satu kelompok nanti diikuti langkah-langkah
Setiap langkah kerjanya nanti diikuti, kita akan mulai bersama-sama, oke? Ya, Bu. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan percobaan. Setiap anak memiliki respon yang berbeda-beda terhadap suntikan. Ada yang tahan dan juga ada yang tidak tahan. Oke, untuk kelompok 2, terima kasih. Silakan kelompok 1. Halo, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang percobaan keempat. Nah, jadi jarak antara orang pertama hingga orang terakhir yaitu 2,7 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 31 detik. Kecepatan merambat informasinya dibagikan ya. Jadi 2,7 meter dibagi 31 detik adalah 0,07 meter per detik. Dan juga kenapa sih setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda-beda, padahal jarak antara orang pertama hingga orang terakhir sama. Nah, jadi jawabannya karena respon setiap orang pasti berbeda-beda tergantung ketahanannya. Ada yang lambat dan juga ada yang cepat. Dan juga yang terjadi ketika ada satu anggota kelompok tidak merespon, maka anggota terakhir tidak akan mendapatkan informasi. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, setelah kalian melakukan 4 percobaan tadi, nah sekarang Ibu mau tanya, apa hubungan sistem saraf dengan gerak tubuh kita? Tangan. Bagaimana hubungan otak dengan gerak yang dilakukan oleh tubuh? Kita tidak bisa merasakan gerakan-gerakan organ dalam tubuh kita. Yang pertama tadi apa? Mengatur, ya kan? Yang kedua, memberi rasa. Sudah kita pelajari ya. Tadi yang pertama tentang apa itu sistem saraf, ya, fungsinya apa saja. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan sistem saraf manusia. Ya, pertemuan berikutnya boleh kalian juga baca-baca dulu di rumah apa saja penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Kalian cari informasi mengenai otak manusia, otak kita, kemudian kalian tuliskan hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang otak. Lalu di buku kita kalian. Dikumpul di hari Jumat. Bangun pagi dari banyak masyarakat. Tempat belajar kesehatan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat! Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillah.